Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya, amin. Nah teman-teman, jadi di video kali ini aku mau membuat cemilan dari bahan singkong atau biasa orang nyebutnya ini kroket singkong ya. Nah, yang pertama di sini ada 1 kilo singkong yang sudah aku cuci. Nah, di sini sebelum aku kukus aku mau belah-belah dulu ya. Jadi biar cepet matangnya. Nah, langsung aja di sini sudah aku siapkan kukusan. Terus sekarang aku kukus sampai matang ya. Nah, sambil nungguin singkongnya matang, di sini aku mau membuat isiannya terlebih dahulu, atau lebih tepatnya meracik ya teman-teman. Di sini aku pakai 2 keping bihun jagung. Lalu di sini aku mau rendam dengan air panas beberapa menit saja ya sampai lunak. Nah, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut ke bahan lainnya. Di sini aku pakai sekitar 100 gram daging ayam. Ini aku pakai bagian dadanya ya, teman-teman. Lanjut di sini aku mau potong-potong kecil atau cincang kasar ya. Nah, ini setelah aku cincang, aku sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini ada 1 buah wortel yang sudah aku potong-potong kotak kecil, 3 batang daun bawang yang sudah aku iris-iris kasar. Nah, selanjutnya di sini aku mau bikin bumbunya. Dan untuk bumbu halusnya di sini aku pakai 4 siung bawang putih, 7 butir bawang merah. Nah, ini sebelum aku ulek aku potong-potong terlebih dahulu ya supaya mudah kita uleknya. Lanjut di sini aku haluskan. Nggak lupa di sini aku tambahkan juga 1 sendok teh garam supaya mudah nguleknya ya teman-teman. Waktunya aku persingkat saja. Di sini bumbunya sudah halus ya, teman-teman. Aku mau sisihkan terlebih dahulu. Dan untuk bihunnya di sini juga sudah lunak ya, teman-teman. Di sini sudah aku buang juga airnya. Ini jadi banyak ya, teman-teman. Aku saranin teman-teman kalau mau bikin 1 kilo kroket singkong cukup 1 keping aja bihun ya, kalau pakai bihun jagung yang kayak aku ini, soalnya ini jadinya banyak teman-teman setelah kita rendam. Nah, ini sebelum aku masak aku gunting-gunting terlebih dahulu ya supaya nanti pas kita mau masukin atau pas kita bentuk gulung-gulung itu mudah ya ngambilnya. Nah, selanjutnya di sini aku mau lihat singkongnya, dan singkongnya ini sudah matang ya teman-teman. Di sini aku mau angkat. Setelah diangkat selagi panas langsung saja aku haluskan ya teman-teman. Di sini aku pakai ulekan. Dan buat teman-teman kalau nggak mau pakai ulekan juga bisa ya di chopper atau blender, itu lebih cepat dan lebih mudah. Nah, ini bagian tengahnya tuh harus dibuang ya teman-teman, batangnya. Apa ya menurut teman-teman? Kalau menurut aku orang Jawa ini dalamnya itu oyot ya. Nggak tahu deh pokoknya ya. Terus di sini aku tambahkan 3 sendok makan tepung terigu, 1 sendok teh garam, dan 1 butir telur. Nah, aku saranin ya teman-teman kalau pakai telurnya kecil itu pakai 2, dan kalau telurnya besar 1 juga cukup ya. Nah, langsung aja di sini aku campurkan sampai tercampur merata. Nah, waktunya aku persingkat ya teman-teman. Setelah tercampur merata di sini aku sisihkan. Lanjut di sini aku mau memasak isiannya. Nah, yang pertama kita tumis dulu bumbu halusnya, bawang merah dan bawang putih sampai harum. Nah, kalau sudah harum atau warnanya sudah berubah kayak gini, langsung aja masukkan ayam cincangnya ya, teman-teman. Terus di sini aku aduk-aduk ya. Nah, nggak lama kemudian di sini aku tambahkan juga wortelnya yang sudah kita potong-potong tadi. Jadi wortel itu kan juga
lama ya teman-teman matangnya, jadi kita satuin aja sama ayam. Nah langsung aja di sini aku aduk-aduk ya, masak sampai ayamnya itu berubah warna. Nah kalau sudah berubah warna, di sini aku tambahkan air secukupnya atau sampai tenggelam ayamnya ya teman-teman. Lalu di sini aku mau tambahkan bumbu lainnya. Di sini aku pakai sekitar setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula. Lanjut di sini aku aduk-aduk dan masak sampai ayam dan wortelnya itu matang ya. Nah, waktunya aku persingkat saja. Di sini setelah beberapa menit ayamnya sudah matang, airnya sudah sedikit menyusut. Langsung aja masukkan bihunnya dan kemudian kita aduk-aduk lagi sampai bumbunya tercampur merata. Nah setelah tercampur merata, terakhir kita masukkan daun bawangnya. Lanjut kita aduk-aduk lagi ya teman-teman sampai tercampur merata. Dan daun bawangnya agak sedikit layu ya. Nah nggak perlu waktu lama-lama. Setelah kita aduk-aduk, di sini sudah matang, aku matikan kompor dan angkat. Nah selanjutnya sekarang kita tinggal bentuk-bentuk kroketnya ya. Ambil sekitar 1 sendok makan adonan singkongnya ya teman-teman, langsung aja kita pipihkan sampai tipis. Nah kalau dirasa sudah cukup, lalu kita beri isian sekitar 1 sendok makan. Jangan terlalu banyak-banyak ya teman-teman, takutnya nanti pas digoreng itu pecah. Nah lalu kita rapatkan adonannya kayak gini, lalu kita gulung-gulung bentuk menjadi lonjong ya teman-teman, seperti telur. Nah lalu kita gulung-gulung kayak gini ya, namanya gulung-gulung ya teman-teman. Nah jadinya hasilnya lonjong kayak gini ya teman-teman. Nah kemudian lakukan sampai selesai. Prosesnya sama ya, sama yang pertama. Ambil 1 sendok makan, lalu kita pipihkan, beri isian, lalu kita rapatkan dan gulung-gulung, padatkan bentuk lonjong, lalu jadi ya teman-teman. Oh ya maaf ya teman-teman kalau suaranya agak berisik, terganggu, soalnya emang tempat tinggal aku tuh di pinggir jalan, jadi susah banget ya untuk ngambil atau ngisi suara. Pokoknya setiap hari itu rame terus teman-teman, kecuali tengah malam. Tapi kalau sudah tengah malam itu sudah ngantuk ya teman-teman, dan suamiku juga bakalan marah ya kalau udah tengah malam masih aja kita mainan HP atau masih kita kerja ya. Nah waktunya aku persingkat saja ya teman-teman. Di sini aku udah selesai gulung-gulungnya atau bentuk-bentuknya. Terus di sini aku juga siapkan 1 butir telur yang aku kocok-kocok dan secukupnya tepung panir atau tepung roti. Nah caranya, ambil 1 buah kroket singkongnya, lalu kita celupkan ke dalam telur, kita balurin telur sampai merata ya. Nah kalau sudah merata, balurkan ke dalam tepung panir, lalu kita aduk-aduk ya teman-teman pakai tangan, dan sambil dirapatkan atau sambil ditekan-tekan ya teman-teman, supaya itu hasilnya bagus dan tepung panirnya itu benar-benar nempel ya. Nah ini jadi satu ya teman-teman, dan lakukan proses selanjutnya sama dengan proses yang tadi ya. Kita balurin ke dalam telur, langsung aja masukin ke dalam tepung panir, dibalurin juga, langsung kita padat-padatkan kayak gini. Nah jadi teh teman-teman, waktunya aku persingkat saja ya. Di sini aku udah selesai, jadinya banyak ya teman-teman. Sekarang sebelum digoreng, aku mau simpan dulu ke dalam kulkas sekitar 1 jam, pokoknya sampai dingin ya teman-teman. Nah tujuannya itu biar tepung panirnya itu benar-benar nempel ya. Dan ini setelah 1 jam, waktunya kita goreng. Siapkan wajan, beri minyak secukupnya. Lalu kalau sudah panas, kita cemplungkan kroket singkongnya beberapa buah sampai minyaknya cukup lah ya teman-teman, dikira-kira saja. Nah di sini setelah beberapa menit aku cemplungin, bawahnya itu sudah kokoh, warnanya pun sudah kekuning keemasan ya, sudah waktunya dibalik.
Langsung aja ini aku balik ya supaya matangnya itu merata. Nah, setelah aku balik, waktunya juga aku persingkat ya teman-teman. Di sini sudah matang, warnanya ini cantik banget, kuning keemasan. Nah, lalu aku angkat dan sisihkan. Nah, waktunya aku persingkat saja ya teman-teman. Di sini aku udah selesai gorengnya, jadi nggak semua aku goreng ya, aku sisain beberapa biji. Lalu kita hidangkan dengan cabai rawit atau saus sambal sesuka selera teman-teman ya teman-teman. Sekarang aku mau coba, di sini aku mau coba pakai saus sambal terlebih dahulu ya. Nah, rasanya itu enak banget ya teman-teman. Ini masih hangat-hangat, rasanya gurih, lembut di dalam dan crispy di luar. Ini enak banget ya teman-teman. Dari singkong bisa jadi makanan yang mewah atau istimewa kayak gini ya. Nah, ini juga bisa buat ide jualan ya teman-teman. Biasanya singkong itu kita temuin di luaran sana itu kayak combro atau misro ya. Nah, teman-teman bisa juga nih jual kroket singkong dengan harga 2000 atau disesuaikan di daerah teman masing-masing. Oke teman-teman, kira-kira cukup sampai di sini dulu ya videonya. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.